call yang berlangsung. Tapi kali ini kita bakal langsung masuk ke match yang pertama. Bigetron Alpha versus Geekfam. Nah ini tandanya Geekfam memilih untuk menjadi second pick untuk di game yang pertama kali ini. Oke, sementara itu kita lihat udah ada Selena, tapi untuk Geek siapa lagi akan mereka hilangkan karena support yang dimiliki ataupun full hero dari dari Rainbow sendiri bisa dibilang sangat-sangat ditakuti loh sekarang. Yuzong juga udah harus dihilangkan. Apakah nantinya Khalid akan di-ban? Oke, kali ini Bigetron Alpha mencoba untuk memancing mendapatkan satu side lane karena bisa dibilang tadi juga aku sedikit mau menjelaskan lagi mungkin kenapa Rainbow bisa goldnya di sampai 600. Kita kalau misalnya tarik ulur kembali, ingat Rainbow pernah menjadi salah satu support carry di mana dia pakai Chang'e-nya membantu tim Bigetron untuk mendapatkan kemenangannya yang ketika dia melawan meta Digi Feeder waktu itu. Oke, tapi untuk Khalid terbuka bisa langsung diambil juga untuk Bigetron Alpha kali ini. Apakah mereka tertarik untuk menggunakan satu hero tersebut? Ataukah mereka memang mempunyai pool hero tersendiri? Mereka mempunyai sebuah strategi yang menggunakan hero-hero lainnya. Tapi untuk sekarang, Khalid terbuka. Salah satu offlaner yang begitu kuat. Udah bisa dibilang skillnya lengkap banget. Dia bisa nge-healing dirinya sendiri DJ juga. Khalid on the floor. Ya, kali DJ ini Khalid sudah diamankan oleh Bigetron Alpha. DJ Khalid akan menjadi sisi sayap dari Bigetron Alpha. Sedangkan dari Geekfam ID, mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan Yu Sin Sin. Apakah Yu Sin Sin akan digunakan oleh Doyok atau mereka lebih memilih untuk side lane terlebih dahulu? Tamus masih terbuka sangat bebas untuk Ipin. Semeralda juga masih terbuka sangat bebas. Dan Yu Sin Sin bersama dengan Parsa menjadi pilihan. Yu Sin Sin, hero yang bisa dibilang sangat-sangat kuat untuk meta saat ini. Dengan adanya immune yang dimiliki dari seorang Yu Sin Sin mampu menghindari crowd control dari musuhnya. Oke, dan juga untuk Rainbow sendiri, Chang'e masih terbuka. Akankah mau diambil sekarang? Karena Chang'e yang digunakan oleh Rainbow sangat-sangat mengganggu sekali. Tapi mereka lebih memilih ke arah Roger dan juga Atlas. Dua hero udah diamankan, satu hero lagi untuk Geekfam sebelum kita masuk lagi ke band yang selanjutnya. Ini masih ngepick. Masih ngepick dari Geekfam. Satu hero lagi baru kita masuk ke band yang selanjutnya. Dan menurut saya pribadi, kali ini mereka harus ngamanin side-nya dulu sih. Kalau mereka berebut untuk tankernya, ini udah nggak worth banget. Karena dari sisi seberang udah dapat tanker. Ufra dan juga kemungkinan udah bisa diamanin, tankernya juga udah hilang. Tapi untuk dari sisi para player dari tim Geekfam ini ya, kalau bisa aku bilang mereka akan ngamanin Hilda untuk seorang Ipin. Udah pasti Ipin, Hildanya bakal dimainkan untuk Ipin. Sedangkan dari Bigetron Alpha, para pemain dari tim Geekfam harus coba untuk mengamankan satu buah support yang bisa. Ini support sih yang sepertinya akan langsung dihilangkan oleh Geek. Iya benar, Chang'e sih harusnya kalau dihilangkan. Chang'e diamanin, mereka ambil Kagura, berarti oke. Kenapa? Karena daripada Chang'e-nya bakal ganggu ya kan? Daripada Chang'e-nya bakal ngambil buff dari seorang Yu Sin Sin, Yu Sin Sin dari Doyok, ini mending diamanin aja. Mereka bisa ngambil Kagura, mereka bisa ngambil Cecilian, tidaknya bukan Chang'e. Dan di sisi lain untuk seorang di sini harusnya Joker sih, atau enggak Shuan. Tuan, apakah siapa lagi akan mereka ambil, siapa lagi mereka amankan untuk sekarang? Esmeralda masih terbuka bebas, masih bisa menjadi salah satu pilihan. Tamus juga bisa menjadi salah satu pilihan yang bisa diambil untuk bisa satu lane bersama Balmon ini juga sih ya. Balmon Khalid, Balmon, Tamus, juga side lane yang masih oke. Balmon tukar ke Ipin daripada, iya sih kalau menurut gue pribadi gue lebih ke arah Balmon sih dibandingkan untuk Semeralda ya. Ini Semeralda bakal abis banget di samping, di rotate, dan Tamus ternyata menjadi pilihan untuk buy one dengan para pemain dari tim Bigetron ketika sampingnya ada Esmeralda. Apakah terbuka sangat bebas untuk Esmeralda? Apakah bakal diambil? Ternyata Rainbow akan menggunakan Lui juga masih kebuka, Cecilian masih kebuka. Lui sih enak banget nih. Combo combro. Tapi untuk Bravo, oke, dua medical damage yang terakhir kan enggak ternyata. Masih bentuknya masih shadow pick aja mereka. Oke, kalau dia alis picknya berarti alisnya untuk Taka. Iya, alisnya bakal berada di sideline, tapi sepertinya masih shadow pick juga karena Gatot. Untuk Rainbow nih, Cyclops, Lui atau Cecilian. Cyclops kayaknya ini akan diambil. Cecilian. Menurut gua sih yang enak sih adalah ini ya, Lui ya. Cuma kali ini kayaknya Rainbow lebih ke arah support damage. Dari kemarin Rainbow support damage bisa dibilang adalah striker kedua dari tim Bigetron Alpha ya, selain Branch. Dari Geekfam, mereka butuh satu buah tanker yang cukup keras dan masih terbuka Joker dengan Akai-nya.
Dan ingat di sisi seberang nggak ada Digi, nggak ada crowd control. Apakah Akai dari seorang Joker akan diamankan kali ini? Atau terkaca udah diambil ya? Atau mereka mengambil satu sideline lagi dan Hilda lah yang akan langsung menjadi seorang Molpa juga romernya. bisa, Molpa. Bisa juga gitu Molpa loh. bisa, tapi PD-nya Joker apa? PD-nya Joker apa tuh? Kita lihat, Joker juga sedang mikir, aku pakai apa aja bisa. Tahu-tahu Balmond diambil untuk satu sideline dan Hilda langsung berada di bagian Nggak, dan kan, ternyata Akai. Gak bakal dia ambil Balmond lagi. Akai Oke, pasti. Hilda kali ini ya yang menjadi sideliner ya. Hilda tuh bakal dipakai Ipin, Swan bakal pakai apa namanya? Swan bakal pakai Tamus. Nah, Joker tuh pasti pakai Akai. Udah ku perhatikan kali ini buat seluruh sahabat Mobile Legends di rumah, kita bentar lagi bakal masuk ke match yang pertama. Dan di sini sang perkasa dari robot atau Megazord akan melawan Geek Fam ID. Itu dia. Tapi kita bakal melihat sendiri apakah Geek Fam ID mampu menumbangkan Megazord atau malah Geek Fam yang harus tersungkur ke bawah semakin jauh menuju ke babak playoff. Iya bener banget, dan ini dia teman-teman semua sebagai bentuk dukungan kita terhadap seluruh tim ataupun player yang bermain. Boleh langsung nongol di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan kalian, dan jangan lupa like-nya yuk kita tembusin. Ada 3 match hari ini 75.000 like, kita tembusin dulu. Kenapa? Kalau sampai nanti tembus ada bonus buat kalian ya. Apa itu Oje? Ada deh, emot terus kasih. Jangan kasih kendor. Dan buat semuanya sobat Mobile Legends, ini dia match pertama Mobile Legends Professional League Indonesia. Dan mana tepuk tangannya? Dan dipandu oleh Ranger Mas dan juga Pak Pulung. Kali ini Bigetron Alpha bakal berada di arah mid lane di sisi samping, dan ternyata aku sedikit salah. Kali ini Taka yang bakal digunakan. Buset. Lihat satu kali panas asmara menuju ke arah seorang Rainbow. Setengah darah sudah keluar, tapi Dreams kali ini bakal coba untuk mengganggu pergerakannya di arah mid lane. Iya, flicker yang digunakan oleh Rainbow belum digunakan juga karena tadi dia cukup kaget. Kita ya ada setengah HP langsung menghilang di tubuh Rainbow. Tapi untuk Brans lebih memilih ke arah Little Wanderer terlebih dahulu. Tapi di bagian atas Taka dan juga Hilda getok-getokan, cangkul-cangkulan. Taka belum level 2. Kali ini bisa dibilang dari Geek sebenarnya ada sisi baik, ada sisi buruk. Berita baiknya adalah di arah top lane Hilda bisa dibilang menang laning atas seorang Taka, ya kan, dari Ipin. Tapi di sisi bawah Sean yang niatnya untuk mengambil red buff dari King Brand tidak berhasil dan sedikit terhambat. Kalian bisa nonton MPL ini bareng sama Pak Eko Aura, ada Eri juga, ada Gami dan Ciwinda yang lagi berulang tahun. Happy birthday untuk Ciwinda. Dan juga untuk Doyok, akankah dia berhasil untuk mendapatkan satu red buff ini karena ada pergerakan dari Atlas yang perlahan masuk untuk dia. Perfect match, pindah ke sisi yang lain, gak bisa lagi maksain keadaan karena udah dihadang oleh beberapa player. Yes, dan buat kalian semua ya, jangan lupa di repost, jangan lupa tag aku juga, Ranger Mas dan Ada. Kalian kalau mau cari stiker ini bencana, search aja di gift Caster Indo. Ini makasih banyak, ini dari komunitas Sobat Mobile Legends, namanya Art Visual yang udah ngebuat stiker ini bencana. Dan juga Korean Mas, terima kasih banyak Art Visual. Jadi kita bakal langsung back to the game, dimana Bigetron bisa dibilang tidak terlalu barbar di early game seperti ini. Dia tidak mau terlalu terburu-buru karena dari segi early game Geek Fam kuat sekali Pak Pulung. Benar sekali. Dan untuk Rainbow masih sustain di bagian tengah berhadapan langsung dengan 2 orang. Tapi untuk Joker masih di dalam bus, belum mau menunjukkan wujudnya. Tapi Rainbow nggak bisa lagi maksain keadaan. Udah sisa sedikit lagi mananya. Harus recall terlebih dahulu. Harus mengambil mananya lagi sebelum ada pergerakan lanjutan yang akan dia lakukan bersama timnya. Oke, Doyok membuka vision untuk kali ini. Doyok masih coba untuk farming. Para pemain dari tim Geek Fam di arah bottom lane. Xuan lebih memilih untuk mengcutting minionnya, dan juga Bravo masih perkasa di arah bottom lane. Di arah mid lane, Dreams bakal coba dipaksa, dipukul mundur. Masih ada Feather Astrek dari serangan yang jago mengusir mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Oke, Feather Astrek dikeluarkan. Tapi untuk Doyok masih terfokus untuk mengamankan satu Little Wanderer dan berhasil sepertinya sebenarnya untuk Brans pindah ke sisi lain karena ada satu burung Parsha yang begitu nakalnya ingin mengganggu farmingan dari Bigetron Alpha. Belum ada baku hantam yang cukup ekstrim kali ini. Langsung ada Feather Astrek ditumbuh palanya seorang Brans. Lumayan sakit, seperempat darah, setengah darah. Sisa seperempatan ini membuat space untuk seorang Doyok mendapatkan turtle harusnya. Dream bakal coba untuk membuka jalan. Kali ini masih ada satu buah fatalis. Doyok masih bisa menghindari. Masih ada Brans yang coba datang dengan ada retribution. Apakah bakal coba dimasak, tapi langsung ada Hurricane. Oh my god, bencana untuk seorang Brans kali ini. Brans ditumbangin. Para pemain dari Bigetron
Alpha harus mundur. Ditumbuk palanya seorang Brans. Dan lagi-lagi kita lihat tumbukan maut dari seorang Ayam Jago. Bakal coba dipasang. Ayam Jago. Lihat. Baku hantam yang luar biasa di arah mid lane antara Bigetron Alpha dan juga Geek Fam. Tapi sayang sekali Bigetron Alpha harus kehilangan King Bransnya. Iya, 2-1-2 untuk Geek Fam dan sebuah keuntungan hadir untuk mereka di mana Bransnya berhasil ditumbangkan. Harus kehilangan waktu, benar-benar kehilangan untuk Brans di awal-awal game ini di mana sekarang kita lihat aja dari sisi level udah ketinggalan 1, dari sisi farmingan udah pasti, dari sisi gold juga udah pasti ketinggalan. Ini masih menjadi bencana kecil untuk Bigetron Alpha karena ini masih early game. Ingat di arah top lane, coba dipasang Ipin, langsung ada tornado, jogetan DJ Khalid, ada Pro dan Ayam Jago masuk ke dalam turret dan Ayam Jago seperti harus ditumbangin fatal link. Look at that, watch out. Lihat, Ferry-nya harus ditumbangin di arah top lane. Feeder Ice Strike yang begitu fenomenal berada di dalam outer turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Hei Ayam Jago, saking ingin mengejarnya ke arah Rainbow yang udah tersisa sedikit lagi. Tapi takkan di arah top lane, bakal coba kejepit. Oh my god, takkannya kejepit langsung dipancul oleh seorang Ipin. Look at that, para pemain dari tim Geek Fam ID di arah top lane bakal coba untuk dapetin satu buah gold buff. Tapi ternyata Retribution King Brans berhasil mengamankan gold buff di arah top lane. Ya udah level 8 sekarang, sementara untuk Doya udah level 9. Tapi untuk Brans masih melakukan farmingan di mid lane. Ada satu Clock of Destiny yang diambil juga oleh Parsha. Semakin sakit lagi saat stacknya semakin bertambah. Para pemain dari tim Geek Fam ID juga bakal coba fokus di arah bottom lane. Bigetron Alpha yang kali ini sang Megazord, sang perkasa, Bravo. Dari sisi bottom lane head to head dengan Ipin di mana posisi dari KDA-nya jauh. Bravo di posisi ke-6 overall. Sama-sama posisi silent tapi Ipin bakal ngebuka vision untuk seorang Doyoksil. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini benar-benar harus masuk. Tapi ternyata 2 turtle diamankan oleh Doyok. Doyok sudah cukup kenyang dengan adanya 2 buah turtle yang diamankan. Ya, Enchanted Talisman pun diambil oleh Cyclops ataupun Rainbow kali ini, menambah lagi regen HP yang ada. Regen mana yang dia milikin dan juga cooldown yang dia dapatkan. Tapi untuk Brans harus berhati-hati, ada Swan di bagian dalam. Tamusnya sembunyi di area rumputan. Santuy dulu dia di sana. Tapi lihat Joker bakal coba memaksa. Ada Tosan Panda Hurricane Flicker digunakan, harus mundur dan Fatalika berhasil digunakan oleh Brans. Tapi kali ini masih harus mundur dengan ada Feather Airstrike. Tidak ada baku hantam di arah mid lane. Dan Swan berhasil menumbuk turret di arah bottom lane kali ini. Di para pemain tim Geek Fam, mereka bisa dibilang lebih pede dengan line up yang sekarang. Apakah ini line up terbaik mereka, Pak Pul? Mungkinkah mereka udah mendapatkan sebuah kekuatan baru tapi Oke, bakal coba di baku hantam kali ini, bakal coba ditumbuk tapi Swan langsung ada Starlock Dance dan ternyata tak berhasil mendapatkan apapun di arah bottom lane. Team fight baku hantam tidak terjadi di arah sana tapi di arah mid lane. Oh my god, damage masih bertahan. Avatar of Guardian telah dikeluarkan, langsung ada Hurricane Dance untuk mundur dari seorang Joker. Joker harus mundur, Joker. Iya, akhirnya nggak ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan dari masing-masing tim. Sebuah fight yang bisa dibilang untuk berapa source skillnya tadi udah keluar semua, tapi nggak ada inisiasi yang benar-benar bisa ngeculik, bisa mendapatkan, bisa nge-take down beberapa orang yang ada di depan, dan mereka semua harus nge-reset ulang lagi strateginya. Roger masih fokus untuk melakukan farmingan, tapi dari sisi level perlahan dia mulai mengejar ke arah Doyok karena tadi udah sama-sama level 10, tapi Doyok sekarang udah level 11. Untuk Rainbow belum memberikan sebuah assist yang begitu ataupun sebuah momen yang begitu fenomenal ataupun bisa mendapatkan beberapa player dari Geek Fam ID. Ini kalau kata anti mage, tengok dari mulai goldnya mereka berbeda 3000, kita tengok dikit. Dan di arah mid lane clearing minion untuk Bravo dan juga Rainbow, sedangkan Brans masih sabar untuk mendapatkan poin tambah di arah bottom lane seperti ada team fight. Sedangkan Doyok di arah top lane berhasil mendapatkan turtle mandiri, turtle camp. Oke, sebentar itu Tamus. Wow, solo kill kan dari Roger? Oh enggak, Ternyata ternyata ada udah aku satu. bilang, ada tim fight dari bottom lane tadi. Ada 2 orang soalnya. Itu Rainbow, itu nggak bakal jauh. Rainbow dan Dreams nggak bakal jauh dari King Brans. Percayalah. Dan lihat, Feather Airstrike untuk clearing minion terlebih dahulu di arah mid lane. Karena Bravo tadi dikasih untuk tahan karena Brans pengen dapetin turret di arah bottom. Karena mereka tahu, mereka sedang di posisi yang kurang menguntungkan. Dibilang kalah juga enggak. Tapi mereka butuh objektif.
untuk sama dengan Geek Fam. Mereka butuh 2 turret diamankan untuk vision yang lebih jelas. Iya, tapi untuk blue buff sendiri masih saling berbagi. Belum ada yang melakukan invade terhadap blue buff dari tim lawan. Masih sama-sama cukup akan farmingan masing-masing. Tapi udah ada 2 player dari Bigetron Alpha yang siap untuk langsung menangkap 1 player, yaitu Doyok. Untuk Rainbow sendiri perlahan maju ke bagian depan menjadi seorang bait kah? Enggak, ternyata. Tapi Bravo, weh, cepet banget ya tangannya, Brats. Untuk kali ini kita lihat para pemain dari tim Geek Fam harus ingat mereka memang lagi unggul dari segi leading phase ya, tapi mereka tidak boleh lupa kalau snowballing dari Roger itu benar-benar sangat cepat. Roger sekali mendapatkan satu momentum bakal bisa cepat banget membalikan keadaan, dan item yang kita miliki di mana kurang 5.500 dari seorang Doyok menuju ke arah 6.700. Dan supportnya kali ini Rainbow masih lebih unggul dibandingkan Ayam Jago. Terima kasih banyak Ko Julio atas itemnya. Terima kasih. Langsung bergerak ke arah Endless Battle dari Rogernya. Sesaat lagi mungkin akan langsung jadi. Tapi untuk Cyclops NOD-nya udah selesai. Akan ada regen SP yang bisa dihentikan untuk sementara. Tapi untuk Hilda, waduh, BOD-nya bentar lagi jadi. Sekali cangkul, bonyok nih orang nih. Feder Estrakea nggak terlalu terburu-buru, ditahan lebih cepat untuk clear minion. Tapi lihat di arah sana ada Dreams. Kan kalau misalnya Dreams berhasil ngambil seorang pasang dari arah top lane, Taka menggunakan 1 buah badai pasir untuk mundur. Taka bakal kehilangan 1 buah turret dari arah top lane, tapi Dreams dan juga Rainbow gak berhasil untuk dapetin dan ngecover para pemain dari tim Bigetron Alpha di arah top lane. Tapi Rainbow dia ngambil keluarga mulai kejepit langsung ada Feder Estrak di follow Dreams. Oh my god, tukang somai kecebur god. Oh my god, ini berbahaya untuk pemain Bigetron Alpha. Kenapa? Karena di arah mid lane bakal dihilangin. Ipin berhasil nge-baiting para pemain dari tim Bigetron Alpha, dan turret di arah mid lane berhasil didapatkan oleh tim Geek Fam ID. Iya, benar sekali. Adalah inisiasi yang sangat baik di mana Hurricane Dance-nya tadi memanfaatkan keadaan hanya ada 1 player yang berada di meta. Tapi sekarang Pasapura udah mulai terjadi lagi. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja, mengarah keluar, menyisakan sekitar 2 bar lagi dari Espia dan udah hilang. Lot pertama menjadi milik dari Geek Fam ID. Geek Fam ID menunjukkan keperkasaan mereka sebagai seorang keluarga. Geek Fam itu artinya family, family artinya keluarga. Keluarga, bos. Gak salah ya? Gak salah. Salah. Soalnya kalau profesor denger gue dimarahin. Masa sih? Kalau fam artinya apa? Hah? Fam artinya apa? Family, Boyfriend, boyfriend, teman laki-laki, girlfriend, teman perempuan. kamu punya? Saya teman perempuan banyak. Pacar tak ada, tapi sedangkan di sisi lain di arah bottom lane udah ada Dreams yang terpick off ini. Iya. Dreams udah 3 kali terpick off. Kita tengok di mana di arah top lane udah ada Lord yang udah siap, tapi langsung ada coba dipasang, ada Inferno pada masih di arah belakang. Para pemain dari tim Geek Fam mencoba untuk mendapatkan tiret kedua dari tim Bigetron Alpha, Pak Pulung. Benar sekali. Oke. Tapi untuk di bagian bawah sekarang udah ada Dayak Silen sendiri, hampir rata juga udah dikeluarkan tapi belum mengenai siapapun. Udah ada, oh my god, Avatar of Guardian yang kena, Oji. Tapi kali ini mencoba untuk mendapatkan Bravo, berhasil mendapat 1 poin, tapi Ibin dibalikan. Fatali berhasil sudah berkasa di arah belakang, dan ini bencana untuk Geek Fam. Walaupun mereka berhasil mendapatkan 1 poin di bintang turret, tapi lihat Geek Fam kehilangan 2 playernya. Tukang somai kecebur god. Oh my god. Iya, walaupun satu event tentara udah harus tumbang, tapi setidaknya ada inisiasi tadi dari Dreams yang bener-bener entah ini nggak ketebak, entah emang kaget. Avatar of Guardiannya kena ke arah 2 orang sekaligus ke arah Parsha, dan itu mengakibatkan sebuah inisiasi tadi langsung berlanjut. Bigetron mendadak bisa membalikan sedikit keadaan. Mereka mendapatkan 2 atau paling tahan 3 tadi kalau nggak salah, 2 orang apa 3 orang yang tadi berhasil ditumbangkan. Ini gila-gila sih. Ya ampun, kaget Lihat kita Bravo lihatnya ya. sangat suka dengan Gatot Kaca. Dia sudah memakai Gatot Kaca 5 kali, sementara hero lainnya Bravo baru pakai 1 kali. Iya. Ini adalah faktaku dari Axe Ice Chill Spray. Bede, Blue Buff udah mulai nongol lagi, tapi kali ini di-invade langsung aja oleh Yisat. Si Doyok berhasil mendapatkan, dan sekarang Gatot pun gak bisa lagi bertahan. Atlas menyusul, Oh 2 my udah god, tumbang. double kill didapatkan oleh Geek Fam, dan ini bencana untuk Bigetron Alpha. Mereka bakal bisa kehilangan ini bitarnya, tapi Ipin lihat jarak top lane, fokus, nggak ada yang mengganggu vision mereka. Untung sekali Bigetron Alpha nggak ada minion dari Geek Fam yang berada di laning mereka, karena kalau ada minion yang berdekatan dengan inhibitor, ini bakal menjadi bencana. Inhibitor bakal coba dipaksakan oleh tim Geek Fam ID.
mid lane. Rainbow mengeluarkan Yusur mundur dengan Defender Estre. Ya ampun, Bigetron Alpha kehilangan mid lane. Ini bisa turretnya. Gundul sudah harus ada reboisasi di Land of Dawn terhadap turret-turret yang dimiliki oleh Bigetron Alpha. Tapi untuk sekarang, sepertinya Queen Swing akan menjadi pilihan untuk Brans ya. Karena begitu sakit damage yang diberikan oleh player-player dari Geek Farm. Gak bisa terlalu memaksakan ke arah satu item damage untuk sekarang Brans. Kita tengok Geek Farm yang hanya berhasil mendapatkan 14% audience prediction. Ya. Di game pertama ini benar-benar perkasa. Kita benar-benar harus respect terhadap semua tim dari MPL ID, Pak Ya, Pulung. Malphite Roar sekarang diambil oleh Doyok. Semakin pedih lagi penetrasi yang akan dia keluarkan. Akan berkurang jika damage yang dia dapatkan nantinya. Tapi untuk sekarang, waduh. Lihat itemnya, Ditekan, Doyok udah coy. full. Brans juga sebentar lagi dia udah punya sayap. Dia tahu damage dari Doyok terlalu sakit. Dia bakal head to head dengan Doyok. Dia bakal paksakan keadaannya. Tapi di sini Rainbow lagi-lagi 7.900 sama. Networknya sama side lane-nya. Emang didikan profesor. Dikasih makan buku sama kertas tiap hari begini nih. Sama kalkulator noh. Jago banget supportnya. Hitung-hitungannya kagak ngerti 8.000 coba gimana. Nah ini bahaya, ini bencana banget nih kalau misalnya Geek Fam harus terpick off Doyoknya. Lihat Doyok tahan Lord seorang diri dan Starlock down dashnya udah berhasil dikeluarkan, tapi Dreams bakal coba dipaksakan, diusir mundur. Lord berhasil diamankan oleh seorang Doyok dengan cukup cepat. Sepertinya bakal coba dipaksa. PDST kejepit Kiprasnya, ya ampun, ini bencana untuk Bigetron Alpha. Bakal coba dipaksa. Takkan lihat berjoget di sana dengan tornadonya, ternyata tidak bisa BK kali dapatkan Doyok di arah mid lane. Para pemain dari Bigetron Alpha kehilangan 2 playernya, 40. Kaget Rogernya langsung terjepit oleh Panda yang begitu banyak lemak di dalam tubuhnya, yaitu Akai. Windtalker diambil oleh Doyok untuk sekarang, mengakibatkan 2 player dari Bigetron Alpha udah Oh, dia menghilang. lepas sepatunya. Bravo udah punya sayap. Ingat 20 detik lagi kita tengok apakah Bigetron mampu bertahan dari Lord yang sudah di advantage. Ya mungkin tadinya di saat mereka mau memaksakan keadaan juga mereka bisa dibilang yang menang, karena di sisi kuantitas mereka menang banget gitu loh. Terus Oke. ada satu player tadi udah hilang juga, tapi untuk sekarang Oke, kita lihat Dreams bakal coba masuk ke arah belakang. Belum tali Amatara dia, tapi ternyata bakal coba dipaksakan, dihilangkan atau Bubble. Ipin bakal coba dikan oleh King Brass, tapi masih ada Immortality. Doyok berada di garis depan. Shuan terlalu offside, kali ini berhasil ditumbangkan adanya. Satu buat turret Inferno. Oh ya ampun, Joker menjepit seorang King Brass. Dan oh my god, ini bencana.